Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, hidup kekal tentu menjadi dambaan dari setiap orang, dari kita. Dan kita menyadari hidup kita saat ini di dunia ini terbatas, sementara. Ada jangka waktunya 70 atau 80 jika kuat sebagaimana disabdakan Tuhan. Maka hidup kekal menjadi keinginan kita Hidup kekal, hidup setelah hidup di dunia ini setelah mengalami kematian. Namanya saja hidup kekal, tentu tidak akan mati lagi, hidup selama-lamanya hidup bersama Allah bersatu dengan Allah. Hal ini juga yang menjadi perhatian dari seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus dengan motivasi yang tidak baik, ingin mencobai dia, ahli Taurat yang bertugas menjelaskan Taurat Musa, kelima kitab Musa, dan membantu melaksanakannya. Ia menjelaskan dengan teliti tentang Taurat. Dan bila ahli Taurat dari golongan Farisi, ia juga mengajarkan tentang tradisi nenek moyang sebagai pagar dari kitab Taurat, karena menjelaskan kewajiban-kewajiban dari kitab Taurat. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudari kasih, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan ahli Taurat ini. Tuhan Yesus balik mencobai ahli Taurat ini dengan pertanyaan balasan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya? Dan ahli Taurat ini menjawab berdasarkan kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Bagian ini merupakan bagian dari sema, doa sema atau syahadat orang Yahudi yang didoakan setiap hari 2 kali, pagi dan sore, yaitu mengenai kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah yang tanpa terbagi, kasih yang setia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ini kan kasih yang ada pada diri manusia, kasih yang utuh, yang tanpa terbagi, kasih kepada Tuhan Allah
dan kasih yang setia ya, dengan keutuhan yang ada dalam diri manusia untuk mengasihi Allah ya, pikiran, hati, jiwa, dan kekuatan. Kemudian ahli Taurat ini menambahkan yang mengenai kasih ya kepada sesama manusia ya, seperti dirimu sendiri. Diambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Ahli kitab ini menggabungkan dua kitab yang ada dalam kitab Taurat Musa ya, dari kitab Ulangan dan Imamat. Saudara kasih, dan Tuhan Yesus ya, membenarkan jawaban ahli kitab ini. Jawabmu itu benar. Dan Tuhan Yesus menegaskan sebagaimana pertanyaan awal dari seorang ahli Taurat ya, apa yang harus ia lakukan? Lakukanlah demikian ya, maka engkau akan hidup. Saudara yang kasih, ahli Taurat mengambil keputusan untuk menunda ya, melakukan perintah kasih ini dan ingin memperdalam salah satu bagian mengenai ya, sesama. Siapakah sesamaku? Manusia. Kalau kita perhatikan sesama dalam kitab Imamat ya, bab 19 ayat 18 ini sudah sangat sempit batasnya ya. Disebut sesama bagi orang Yahudi tentu ya sesama orang Yahudi, dan mereka ya orang asing yang hidup bersama mereka, ini disebut sesama. Hal yang sudah sangat sempit masih ditanyakan ya oleh ahli kitab ini. Dan untuk menjawab ini pasien kasih ya, nanti Tuhan Yesus akan membalikkan pertanyaan ahli kitab ini. Namun sebelumnya Tuhan Yesus membuat perumpamaan mengenai seorang yang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem ke Yeriko dan dirampok habis-habisan dan ditinggalkan sekarat. Dan situ lewat seorang imam dan seorang Lewi. Namun entah mengapa mereka tidak melakukan hukum kasih ya, perintah kasih sebagaimana diamanatkan dalam kitab Taurat. Lalu juga datanglah ke tempat itu seorang Samaria. Ya, orang Samaria ini oleh orang Yahudi ya dianggap ya sudah ya, tidak murni lagi. Dan orang Samaria dan orang Yahudi ya selalu bermusuhan. Dan juga barusan saja ya Tuhan Yesus ditolak orang Samaria ya, ketika Tuhan Yesus akan melewati kampung mereka untuk menuju ya, Yerusalem. Lalu apa yang bisa kita harapkan ya bagi dari orang Samaria ini? Namun ternyata saudara yang kasih ya, orang Samaria ini menunjukkan ya, belas kasihan kepada orang yang sekarat ini. Nampak tindakan belas kasihannya ya, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur
Tujuannya supaya ya tidak infeksi luka dan untuk penyembuhan. Kemudian menaikkan orang itu ke keledai tunggakannya, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Tindakan selanjutnya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dan Tuhan Yesus membalik pertanyaan ahli kitab. Yang ahli kitab bertanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus bertanya, menurut pendapatmu siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kalau ahli kitab bertanya tentang objek kasih, sedangkan Tuhan Yesus bertanya tentang subjek kasih, tentang orang yang melakukan kasih bagi korban. Ini yang terjadi, Tuhan Yesus membalikkan pertanyaan ahli kitab. Dan sini kita juga mengetahui persediaan kasih, Tuhan Yesus membuka pagar tentang sesama yang sangat sempit batasannya dalam kitab Taurat Musa. Namun bagi Tuhan Yesus sama adalah sangat luas. Pagar yang sempit itu oleh Tuhan Yesus dibuka. Sesama pengertiannya adalah sangat luas. Sesama tidak hanya orang-orang sebangsa, tidak orang-orang yang hanya mengasihi, namun juga mereka yang membenci, yang musuh. Dan akhirnya ahli kitab menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan Tuhan Yesus bersabda, pergilah dan lakukanlah demikian. Ini penegasan dari Tuhan Yesus. Saudara dikasih, melalui sabda Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah dengan melakukan hukum kasih. Kasih yang bersifat ganda, yaitu kasih kepada Allah dan kepada sesama. Dan kasih ini harus nyata dalam tindakan, dalam perbuatan nyata. Orang bersinar tidak hanya dalam paham tentang kasih, namun dalam tindakan nyata dalam mengasihi. Dalam hal mengasihi, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan dengan sangat baik, namun Tuhan Yesus melakukannya, memberi contoh bagaimana Tuhan kita mengasihi Bapaknya dan mengasihi sama. Kasihnya nampak dalam peristiwa salib, dalam sengsara dan wafatnya. Kasihnya secara total, secara tuntas. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Bapaknya dan mengasihi manusia yang berdosa dengan berkenan menebus, menyelamatkannya. Kasih yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah teladan kasih yang paling agung. Untuk itu, para sekalian kasih, sebagaimana Tuhan Yesus bersabda kepada ahli Taurat, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Maka kita pun juga harus pergi dan melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang Samaria yang menunjukkan kasihnya kepada ia yang dirampok, korban perampokan, dengan kasih yang nyata. Maka kiranya bila kita berbuat sebagaimana telah dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini, maka kita pun juga akan memperoleh hidup yang kekal.